alat tulisnya? Kalau sudah boleh dikeataskan, diperlihatkan. Alhamdulillah. Ini ada Ibu Rahma. Wah, semangat sekali Ibu Dede. Hmm. Nah, ini ada Ibu Barmi. Ibu Barmi, cek boleh berbincang sedikit Ibu? Semoga tetap semangat ya di dalam pagi ini, walaupun dalam keadaan berpuasa, tapi kita harus tetap semangat untuk menimba ilmu. Tentunya pemateri kali ini akan disampaikan oleh Bapak Syahmil. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti sekarang lagi di mana Pak? Lagi di Makassar? Iya, di Makassar ini, posisi di Makassar. Wah, berarti ada perbedaan jam ya Pak. Kalau misalkan di Jawa Barat kan jam 9. Kalau di Makassar jam berapa nih Pak? Jam berapa kira-kira? Berarti dari setengah. Jam berapa? Kayaknya ini jam hmm, kayak beda 1 jam Pak. Ya, ya betul. Itu jam 10 ya di sini. Udah jam Iya. 10. Wah, kalau di sana bentar. Oke, baik. Karena Bapak Ibu sudah siap nih dengan catatannya, terus dengan posisi terbaiknya, dimohon untuk Bapak Ibu menggunakan virtual background nih yang telah panitia sediakan. Kalau misalkan terkendala tidak apa-apa, dan dimohon juga untuk mengoptimalkan pembelajaran di webinar kali ini untuk mengaktifkan kameranya dan meng-unmute suaranya. Baik, tidak apa-apa ya Bapak Ibu yang terkendala boleh mengaktifkan kameranya. Tapi jika yang tidak terkendala, mohon untuk menggunakan virtual background-nya. Baik, karena pematerinya sudah siap dan sudah ada. Karena kamu main game terus. Mana moderator tadi ya? Halo? Sepertinya terputus, Pak. Mungkin bisa kita mulai saja, Pak ya? Iya, saya. Arpan, Pak. Siap, Oh, Pak. mangga. Oke, baik Bapak dan Ibu. Mohon maaf nih sepertinya moderatornya terputus. Tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut pemateri kita yang luar biasa. Pak Samril, maka kepada Pak Samril kami persilahkan. Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur hari ini ketemu di Zoom. Ini peserta paling jauh dari mana nih ya? Madura. Ada dari Papua atau dari Aceh? Madura. Oh, Madura, Masya Allah, Madura. Ya, dari mana lagi? Selain mungkin banyak Jawa Barat atau juga Bu Warmi. Dari mana Bu Warmi? Makassar. Lampung juga ada ya? Makassar juga. Oke. Lampung ada. Wah, ini luar biasa nih, alhamdulillah. Jadi ternyata Mimha hadir, Masya Allah. Ujung Berung. Mohon maaf Pak tadi. Oh ya, silakan. Ya, mohon maaf tadi jaringannya agak sedikit terkendala jadi kelempar. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lama-lama kita sambut saja pemateri kali ini yang sangat expert sekali. Kita sambut ada Jayapura juga. Bapak Syakmil STMPD selaku Direktur Sekolah Daerah Makassar. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih. Tadi saya sudah sempat sedikit mulai. Ya, Samarinda juga hadir. Ya, teman sekalian, sebelum lebih jauh, saya mau optimalkan dulu reaction.
Boleh Bapak Ibu klik di reaction. Saya ingin tahu nih suasana hatinya hari ini. Apakah suasana hatinya penuh cinta atau suasana hatinya wah senang, bahagia? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semoga hari ini semua tetap semangat. Puasa yang sudah berapa hari nih ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Udah ke-6 ya? Ya. Nggak terasa kita sudah memasuki hari ke-6 puasa. Ada juga yang sudah hari ke-7. Ya, jadi semoga Allah menerima seluruh amalan kita. Alhamdulillah, ini Zoom-nya Pak Afan banyak ya, lebih dari Iya, masih bisa masuk, Pak. Jadi kayaknya Zoom-nya sip. Jadi nggak seperti sebelumnya dibatasi di 100. Oke, baik. Alhamdulillah kita insya Allah selama kurang lebih 2 jam kita akan membahas hal yang cukup menarik. Kira-kira Bapak Ibu tema ini menarik nggak ya? Atau saya mungkin ingin tahu dulu kenapa Bapak Ibu mau ikut webinar ini? Ada yang mau bicara dulu? Pengen tahu saya nih apa sih yang mendorong atau membuat tertarik ikut? Boleh? Ada yang mau bicara? Silakan. Apa yang diharapkan ini? Apa yang membuat penasaran? Jadi agar materi saya nanti sedikit nyambung dengan harapannya. Silakan, ada yang mau berbicara, silakan. Yang dari mana tadi itu? Dari Lampung atau dari Jayapura atau dari mana? Silakan. Oh, ada narasumbernya. Kira-kira dari sisi apa masalah yang boleh ditulis juga nih? Apa kira-kira masalah yang mungkin ada nih Pak Supian, boleh Pak Supian mau bicara, silakan. Ya, menarik produktivitas ketika saum karena fenomenanya itu ketika saum itu di image orang itu letih, lemah, loyo kan gitu karena tidak makan seharian. Oke. Ketika produktif ya ini bagaimana kiat-kiat supaya kelemahan saum yang di benak orang itu menjadi kekuatan. Bagaimana pengaturan pola makan, istirahat dan sebagainya selama saum begitu. Karena ternyata kalau saum itu bisa lebih bagus, mungkin zaman Rasul aja bisa berperang, terjadinya perang Badar itu kan waktu saum gitu. Jadi tidak identik dengan kelemahan saum itu. Malah kekuatan. Terima kasih Pak. Ya gitu aja Pak. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Kita ini dulu ya, ini istilahnya persepsi kalau di sekolah ya. Jadi perlu penyamaan dulu. Ada yang mau berbicara? Silakan. Apa kira-kira nih yang membuat penasaran? Silakan Pak Yusran. Pak Yusran. Kalau saya penasaran dengan pematerinya. Apa masalahnya? Saya mau lihat sisi-sisi ininya Ustaz di bulan Ramadan ini. Ramadan sebagai pusat pelatihan dan pendidikannya, mungkin dari sisi pandangan narasumbernya itu seperti apa? Oke. Terima kasih. Yang salah ya nanti ada saya masukkan di materi saya. Satu lagi, boleh ibu-ibu, ada ibu-ibu yang mau bicara dulu nih. Sudut pandang lain, oke, produktivitas ada. Ada. Bu Ida, silakan Bu Ida. Assalamualaikum, Ustaz. Bu Ida dari Pindra, Waalaikumsalam. Di sekolah nih Bu Ida. Iya, Ustaz. Ada kegiatan Iya, baik Ustaz. Jadi yang membuat saya tertarik mengikuti kegiatan ini, yang pertama tentunya apapun topiknya, kalau Ustaz Samril pembicaranya pasti saya ikut. Insya Allah. Untuk upgrade pemahaman ilmu dan lain-lain. Kalau berbicara tentang produktivitas di bulan puasa, terus terang Ustaz, saya sangat butuh tips dari Ustadz ini. Gimana ya, biasanya kalau bukan di bulan Ramadan atau bukan di waktu puasa, saya bisa misalnya mau berpikir dan menyelesaikan pekerjaan itu misalnya 90%. Tapi pada saat puasa, ya paling banyak 50% bisa finish. Jadi mungkin pastinya insya Allah ada tips-tips dari Ustaz bagaimana tetap bisa produktif, berdampak baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia.
Ya, itu Ustaz. Oke. Makasih banyak. Makasih banyak Weda. Dan Weda ini kepala SMA ya di Pindrang. SMA berapa lagi Weda? SMA 4 Ustaz. Ya, saya pengen datang tuh kapan-kapan insya Allah ya Dengan dikunjungi senang ya. hati, sangat ditunggu. Oke, baik ya sekalian, kita masuk ke materi. Jadi tadi itu semacam persepsi lah ya, jadi pengen melihat apa yang teman-teman peserta bayangkan tentang materi ini. Oke, baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sekalian. Jadi, nah memang ini fenomena yang tadi disampaikan Pak Supian ya. Jadi kita kayak terframe itu ya. Kalau Ramadan itu sedikit direm. Contoh aja nih, awal puasa kan sekolah libur ya. Nah, puasa tahun ini kalau di Makassar itu libur sepekan. Ini belum masuk tuh kemarin tuh, baru besok baru masuk. Nah, kami di Atira, saya bilang jangan ikuti, nggak apa-apa, kita nggak ikut jadwal pemerintah. Kami kemarin masuk di Kamis. Saya bilang kalau kelamaan libur, saya tidak begitu ini ya, Ramadan kenapa sih libur? Seolah-olah kita harus ngerem aktivitas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga ya, jam kerja karyawan itu juga dikurangi. Itu rata-rata 1 jam, mungkin bahkan ada yang sampai 2 jam. Nah, ini kan fenomena yang muncul nih. Nah, kemudian, mungkin juga nih di masjid dekat rumah sempat juga dibahas. Jadi ada pemahaman bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, sehingga ya udahlah, nggak apa-apa kita tidak banyak aktivitas. Tidur juga itu sudah berpahala. Oke. Nah, kemudian, sehingga ada kesan Ramadan adalah bulan penurunan produktivitas. Nah, ini kan yang mungkin bisa terjadi nih. Nah, apalagi ada alasan yang sifatnya rasional dan spiritual yang jadi pembenaran. Oke, ya, ini yang saya munculkan dulu di awal nih. Nah, semoga fenomena ini umum ya seperti itu. Nah, apakah memang ini bagaimana ini yang terjadi ya? Jadi istilahnya as is-nya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya yang ideal? Nah, tadi juga sudah disampaikan yang pertama tadi ya. Nah, coba kita lihat. Ada yang menarik dalam sejarah. Nah, ini ya, tadi disampaikan juga itu bahwa ternyata umat Islam itu dalam sejarahnya banyak menorehkan prestasi justru di bulan Ramadan. Nah, ini nih, Perang Badar, ya. Kemudian apalagi Kota Mekah itu juga Ramadan. Kemudian Perang Tabuk itu juga Ramadan. Andalusia itu juga Ramadan. Perang Ain Jalut melawan Mongol itu juga Ramadan. Ini yang mungkin kita belum semua tahu. Ternyata proklamasi kemerdekaan RI itu 8 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi kesimpulannya apa? Ya, Ramadan itu justru dalam sejarah itu banyak prestasi. Jadi kinerja itu luar biasa. Itu kira-kira lah kesimpulan umumnya. Nah, bahkan misalnya kita lihat yang poin 1 ya. Ini kan perang yang luar biasa nih, Perang Badar ini. Jadi 313 melawan 1000 orang. Tapi bisa menang. Nah, kemudian, kalau kita lihat Ramadan di zaman Rasulullah, jam tidur berkurang karena malam hari banyak beribadah dan siang hari berjihad atau bekerja. Kan ini yang terjadi nih. Nah, sehingga ada ungkapan nih ya yang menjelaskan bagaimana keadaan Rasulullah dan sahabatnya nih. Siang ibarat singa dan malam ibarat rahib. Siang sibuk bekerja dan berjihad, malam sibuk beribadah. Nah, ini kan yang mungkin perlu kita apa istilahnya ya, introspeksi. Kita mungkin ya dengan alasan malamnya sibuk beribadah, siangnya tidur. Nah, ternyata Rasul dan sahabatnya itu nggak seperti itu. Oke, ini yang pertama ya, yang perlu kita lihat. Nah, saya kembali, mungkin pernah ada yang ikut webinar saya. Saya melihat dulu nih tentang produktif. Apa sih ini produktif ini? Nah, teman sekalian, semua kita punya potensi, kompetensi, dan motivasi. Ya, kemudian dengan itu semua,
diharapkan ada optimalisasi yang bisa menghasilkan sesuatu, ya, apakah itu berupa produk, manfaat atau dampak. Nah, ini yang saya coba framekan tentang produktivitas. Nah, dengan kompetensi motivasi dalam kerangka waktu yang Allah berikan, kita optimalkan, ada nggak yang kita hasilkan? Nah, oke ya, jadi ada nggak yang kita hasilkan? Apakah produk, apakah manfaat, atau ada sesuatu yang berdampak? Nah, ada sebuah buku, buku ini saya sering bahas di berbagai forum, itu judulnya Muslim Produktif. Kurang lebih 300 halaman. Ya, kalau ada yang misalnya ya tertarik cari bukunya, silakan cari. Itu mungkin kalau di toko sudah sulit, tapi kalau di online mungkin masih ada itu. Silakan ya, judulnya Muslim Produktif. Ini pengarangnya Muhammad Faris. Ini sebenarnya aslinya berbahasa Inggris karena yang nulis Muslim Amerika. Tapi kemudian diterjemahkan ke Indonesia. Oke. Mari kita lihat di buku ini, ya, di buku ini itu disebutkan ada 3 hal agar bisa produktif. Nah, mungkin nanti itu jadi kerangka kita, ya, biar ada kerangka ya. Nah, saya sebut produktif sama dengan fungsi dari F, E, dan W. Jadi ada 3 ya di buku itu disebutkan tuh. Jadi produktivitas itu 3 faktor. Ada F, ada E, ada W. Nah, kita tebak-tebakan dulu nih. Mungkin ada yang belum baca bukunya, kira-kira F itu apa ya? Ada yang bisa tebak? Kita mau lihat apakah teman-teman bisa menebak tuh. Nah, di situ disebut F, ya, E, dan W. Coba. Ada yang bisa tulis apa kira-kira F ini? Sampai E dan W-nya juga boleh deh. Biar ada interaksi nih. Silakan tulis di chat, saya mau lihat apakah ada yang bisa menebak. Jadi di buku itu ada 3 hal ya. Nah, saya singkat FEW. Nah, kenapa saya singkat FEW? FV itu kan terbatas. Oke ya, betul. Fokus ya dari Bu Musdalifah Muiz. Belum tahu ya, ada yang belum tahu. Ya, F-nya fokus. E-nya apa kira-kira E-nya? Ada yang bisa tebak lagi E-nya? Ada 3 ya, fokus, E, apa kira-kira E ini? Kalau ini bukan efektif, kalau ini kita tidak miliki, betul, energi. Ya, kita akan sulit ya. Kita akan sulit untuk beraktivitas. Oke, W-nya, ini W-nya gampang ini. Ya, W-nya gampang ini. Waktu, betul ya, makasih, luar biasa. Jadi ini pesertanya sudah tahu, aman ini ya, bisa selesai acara nih. Jadi ada 3 ya, ada 3 benar. Jadi di buku itu di KJ ada fokus, ada energi, dan ada waktu. Jadi sebenarnya kalau kita mau produktif dimanapun, ya kondisi apapun, 3 ini nih yang kita kelola dengan baik. Oke, fokus, energi, dan waktu. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat lebih spesifik. Nah, tapi saya sedikit belokkan. Nah, fokus itu kan ada di pikiran. Ya, kadang kita kurang fokus karena pikiran kita mungkin ada gangguan. Ya, bukan gangguan fisik ya, tapi ya gangguan banyak pikiran, begitulah kira-kira. Banyak hal yang mengganggu, akhirnya tidak bisa fokus. Nah, ini saya coba masukkan ke sini nih, positive mindset. Ya. Nah, kemudian kalau energi, nah ini ya, di buku itu diulas tuh, jadi nutrisi, olahraga, dan istirahat. Nah, kalau di waktu, ya time management. Oke ya, kira-kira jadi 3 ini nih. Nanti kita lihat lebih spesifik. Jadi tentang fokus yang terkait mindset, tentang energi, nanti kita coba lihat tadi sempat di... Nah, mungkin yang sangat perlu kita cermati lebih serius ini masalah time management. Ya, kadang gimana ya, asumsinya begini, kadang orang yang banyak urusan yang waktunya terbatas bisa lebih produktif malah ya daripada orang yang sedikit sekali urusannya malah waktunya terbuang banyak. Nah, itu artinya ada sesuatu yang paradoks. Oke, nah sehingga ada tulisan yang menarik dari salah satu dosen kami di Kala Institute. Dia bilang kita sering
Pak Iskandar namanya, kita sering mengeluh karena kurang waktu. Tapi kita jarang mengeluh karena buang-buang waktu. Nah, saya ulang ya. Kita sering mengeluh kurang waktu. Tapi pernah nggak kita mengeluh atau menyesal ya karena buang-buang waktu? Kurang waktu, Pak. Tapi kita kadang juga buang-buang waktu. Ya, ini kan sesuatu yang paradoks nih. Di satu sisi kita merasa kurang waktu, di sisi lain kadang kita buang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Oke, ya saya juga mungkin kadang seperti itu. Nah ini dia ya, jadi kita lihat seperti itu. Oke, kita masuk dulu ke fokus. Nah fokus ini intinya bagaimana, saya mau coba belokkan sedikit ya, bagaimana mengelola mindset atau cara pandang. Nah ini dia, jadi ada ungkapan dari buku Stephen Covey. Jadi jika Anda menginginkan perubahan kecil, garap perilaku. Jika Anda menginginkan perubahan besar dan mendasar, garap paradigma atau cara pandang atau mindset Anda. Nah ini penting nih. Ya, kalau ini sudah kita dapat, semoga ya kesananya gampang. Nah, apa ini mindset? Saya kasih dulu gambar nih. Ini benua apa ini? Afrika ya. Bapak Ibu, kalau dengar Afrika, apa yang muncul di pikiran? Boleh ditulis di chat. Jadi itu untuk apa sih kira-kira ya yang muncul di pikiran? Ya, negro, ya hitam ya, panas, miskin. Nah, betul nih. Itu mindset kita ya tentang Afrika. Wah, kulit hitam, warna kulit hitam. Apalagi gersang, unik, hewan liar. Wah, ini luar biasa nih. Mineral. Nah, ini Amazon. Wah, mulai muncul. Tandus, apalagi? Ini semua sebagian besar negatif ya. Nah, lihat nih. Sebagian besar negatif. Wah. Nah, oke, mari kita coba lihat. Nelson Mandela. Oke. Nah, kan biasanya ini. Hitam, miskin, perang, penyakit, binatang buas, kelaparan, padang pasir, panas, AIDS, kanibal, pemain bola, pelari. Nah, pertanyaannya, apakah semua Afrika itu hitam? Enggak ya. Di Afrika yang dekat Eropa itu enggak hitam. Ya, mungkin kayak Maroko dan dekat Afrika itu dekat ke Italia itu nggak hitam. Atau ada juga banyak ya di Afrika Selatan itu banyak juga bule. Enggak semuanya hitam. Apakah semuanya panas? Enggak juga. Ya kan dia juga ada tuh yang ekuatornya. Nah, kemudian apakah semua miskin? Enggak juga. Ya enggak juga. Jadi itu kita nggak bahas Afrikanya, tapi itu cara pandang kita tuh. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, kita sering terjebak di sini, padahal ternyata ada juga yang hijau tadi Amazon, ada juga ya yang baik, bagus dan sebagainya. Bahkan ya ada, saya juga kaget kemarin tuh, raja yang terkaya sepanjang masa itu dari Afrika dulu. Ada yang tahu namanya? Siapa namanya tuh? Raja Mansa, siapa ya? Jadi kalau dia pergi, dia Muslim, berangkat dari Afrika ya menuju tanah suci Mekah itu. Dia membagi-bagikan emas dan sangat banyak, ya sangat banyak. Nah, jadi ada mindset yang perlu ya kita perlu tentang Afrika. Oke, baik. Nah kita lanjut. Nah, mindset ini sangat banyak. Kira-kira seperti ini ya, sangat banyak. Nah, jadi ada mindset yang perlu kita perlu tentang Afrika. Jadi, oke, sebelum kita mengambil sikap, pola pikirnya dulu yang harus dibenahi. Nah, kemudian baru ke perilaku, baru ke kebiasaan. Oke ya, jadi sikap dan perilaku itu perlu dibedakan ya. Kalau sikap itu masih di mental, masih belum terekspresikan dalam perilaku. Jadi maksudnya apa? Ya maksudnya apa? Kira-kira seperti ini nih. Nah, kita mau, tidak mau atau ragu, itu masih di sikap atau respon. Nah, pada saat kita sudah mau, nah, apa tindakannya? Sebelumnya nggak mau beli. Oke, saya setuju. Sebelumnya tidak setuju dan sebagainya. Oke, ini kira-kira nih. Jadi tadi ada di situ mindset, sikap, perilaku, dan kebiasaan. Jadi kita sulit atau jangan memaksa orang bersikap setuju sebelum pikirannya kita pengaruhi. Dia kira-kira maksudnya. Nah, termasuk diri kita juga. Jadi kita mungkin bisa berubah, ada ada titik belok ya yang membuat kita berubah
itu ada di mindset ini. Oke, kita lanjutkan mas sekalian. Nah, apa yang berpengaruh ke paradigma tadi? Ada keyakinan, ada ilmu, ada sistem nilai. Ya, nah kalau tadi saya membuat produktivitas itu di Ramadan menurun. Nah, kemudian ada ilmu ya atau ada sistem nilai atau mungkin ada kebiasaan ya. Ada kebiasaan budaya yang itu membuat ada penurunan atau ada cara pandang yang kurang pas, kurang tepat tentang produktivitas di Ramadan. Nah, mari kita lihat nih. Jadi kita perlu fokus ya sama masuk ke Ramadan nih. Jadi langkah pertama agar bisa produktif di Ramadan, jadi harus punya mindset produktivitas di Ramadan yang benar. Nah, yang tadi ya, tadi nih. Nah, kalau misalnya nih kan ada tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kan kalau tidurnya ibadah, aktivitas bekerja orang yang berpuasa tentu nilai ibadah dan pahalanya lebih besar dong. Tidur saja ibadah, apalagi kalau dia beraktivitas. Diam saja ibadah, misalnya ternyata itu juga hadisnya katanya palsu. Tapi kalau niatnya tidurnya memang niatnya karena Allah, itu juga memang bisa bernilai ibadah. Tapi tidak ke concern itu. Nah, ini nih, tidur saja bisa bernilai ibadah. Apalagi bekerja, apalagi belajar, dan lain sebagainya. Tentu itu pahalanya lebih besar. Yang dulu yang pertama nih. Jadi, perlu kita bangun itu. Nah, kemudian, jadi Ramadan bukan dijalani dengan banyak berdiam diri. Atau tidur, ya, atau aktivitasnya tidak positif. Nah, kita perlu isi dengan aktivitas yang positif. Nah, yang kedua, itu di siang hari nggak masalah ya, tapi jangan terlalu lama. Tujuannya apa? Agar di malam hari segar dan tidak mengantuk. Tapi kalau hari kerja kan susah ya, hari kerja susah. Kita mungkin susah juga untuk, saya mau tidur dulu, enggak. Nah, sekalian, saya sendiri kalau di Ramadan, kalau mungkin ya jam kerja kan bisa macam-macam tuh. Ada yang masuk di jam 7.15, pulang setengah 3, kemudian ada yang masuk jam 8.30 atau jam 8 pulang jam 4 dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita kondisikan. Oke, kita lihat lebih jauh. Nah, ini yang pertama tadi. Jadi, cara pandangnya dulu nih, yang tolong kita bukan juga diubah ya, tapi dipositifkan lebih jauh lah. Nah, yang kedua, sebelum munculkan yang kedua, ini ada ungkapan yang bagus dari Michelangelo. Jadi dia bilang begini, bahaya itu bukan karena menetapkan target yang tinggi dan gagal mencapainya. Bahaya itu justru saat menetapkan target yang rendah dan berhasil mencapainya. Oke, jadi kenapa ya kalau rendah malah bahaya dan kita dapat, nah kita cepat puas, ya kita cepat merasa cukup bisa gitu saja. Nah tapi kalau misalnya dia tinggi, ya dan kita gagal capai, biasanya mungkin bisa lebih tinggi dari target rendah tadi. Kita target misalnya begini nih. Kita target ngaji sehari di Ramadan 1 juz. Ya, kita dapat ya. Dapat Pak 1 juz. Nah, kalau misalnya targetnya lebih tinggi deh, target 2 juz. Nggak dapat Pak. Tapi dapatnya berapa? 1,5 juz. Kan lebih bagus ya dari yang tadi target 1 juz. Misalnya itu contoh tuh. Nah, Ramadan bisa kita gunakan pendekatan itu. Nah, sehingga ya dari waktu terbuang bisa menjadi waktu yang efektif. Nah, terus kalian, target ini penting ya dalam hidup. Jadi kalau kita punya target, biasanya waktu kita juga betul-betul efektif. Kita akan lihat, apa yang belum saya lakukan hari ini ya? Oke, kita lakukan. Nah, apa yang belum kita hasilkan, apa yang belum kita selesaikan, kita selesaikan. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin masuk lebih ke Ramadan. Jadi tahun lalu sempat saya coba buat ya tentang Ramadan ini dalam perspektif pendidikan. Jadi saya sebutnya standar isi ya dan standar proses. Ya. Jadi nantinya seperti apa sih proses di Ramadan itu ya sehingga ya kita bisa betul-betul produktif dan efektif. Ya, saya ulangi ya, seperti apa? Nah, di gambar ini saya membagi 3. Jadi ada iman, ada ilmu, ada amal. Ya, ada 3 ya, ada iman, ada ilmu, ada amal.
Nah, terkait iman itu beribadah. Jadi Ramadannya kita memang didorong. Jadi mungkin di bulan sebelumnya tidak terlalu. Nah, terkait ilmu itu belajar. Nah, terkait amal, bekerja, berbagi, bergaul. Jadi produktivitas itu tidak semata bekerja saja ya, tapi juga semuanya ini nih. Kita produktivitas dalam ibadah lebih tinggi dari sebelumnya, belajarnya juga, bekerjanya juga, berbaginya juga, bergaulnya juga. Nah, mari kita lihat. Ini menarik ini, saya coba rangkum dari berbagai sumber, ya harapannya semoga jadi berbuat takwa. Nah, mari kita lihat nih standar prosesnya. Ya. Nah, yang pertama tadi iman, itu ada 10 teman-teman sekalian, terkait ibadah. Yang tolong diperhatikan ya, ada 10. Kalau 10 itu kita bisa lakukan, insya Allah, ya Ramadan kita akan betul-betul optimal. Ya, bisa lebih bagus dari sebelumnya. Nah, tentu pertama ini ya, puasa sesuai syariah. Nah, usahakan sampai level 3. Ya, fisik, panca indera, pikiran dan hati. Ya, hati-hati ya, jangan hanya fisik. Nah, karena banyak orang, kata Rasulullah, berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena panca inderanya tidak berpuasa. Ya mulutnya masih gibah, masih berbohong, ya, masih kata kotor dan lain sebagainya. Pahalanya hilang. Ya, kemudian pikiran dan hatinya juga masih kemana-mana. Nah, sehingga di sini level 3, ya standar prosesnya. Kemudian yang kedua, nah ini juga ya. Nah, saya dulu sudah lama ini sebenarnya. Dulu ada teman saya namanya Mas Darmono. Beliau bilang, coba usahakan sehari semalam itu 50 rakaat. Wih, banyak sekali ya. Ya, kalaupun enggak 50, 40 lah. Ya, 40 lah. Nah kan, salat wajib 17, sunnah rawatib 12 itu sudah 29. Kalau tarawih 11 sudah dapat 40. Nah, tambah deh misalnya ya, apakah duhanya ya atau salat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Nah kemudian, ini juga ya, kita datang ke masjid. Setiap kali niatkan itikaf. Ini saya ambil dari Ustadz Marzuki Arif, ya, Ustadz Marzuki Arif. Nah kemudian, teman sekalian, kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan nih, jika memang jam kerjanya tidak sangat pagi. Nah ini kami di dekat rumah tuh, jadi tiap ba'da subuh itu kita menunggu syuruk, ya. Kemudian salat 10 menit setelah terbit matahari. Dan ini besar pahalanya. Kata Rasulullah itu umroh ya, jadi seperti itulah kira-kira pahalanya. Nah, kemudian tilawah, ya minimal 1 juz. Kalau bisa lebih itu bagus. Nah, kemudian zikir doa, ya pagi, sore, ba'da salat wajib, menjelang tidur, dan waktu sahur menjelang subuh. Nah, ini tolong diperhatikan juga. Saya tadi habis kajian di masjid, ada kajian yang bagus, olahraga, jalan-jalan, belum zikir pagi nih. Jadi kita bisa, kalau ada targetnya, kita bisa langsung ingatkan diri kita. Nah, kemudian, ini doa ya, kemudian, nanti di akhir Ramadan, kemudian, hati-hati teman sekalian, bahwa Ramadan itu nggak hanya amalan fisik, tapi juga ada amalan hati. Ya, iman, ikhlas, syukur, sabar, tawakal, cinta, takut, taubat, rindu surga, bahagia dengan amal. Ini dari Ustadz Marzuki Arif. Jadi ini penting nih kita cermati juga. Nah, terakhir, bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan dan khusyuk dalam beramal dan beribadah. Sekalian ya, ini yang pertama nih. Jadi bagaimana standar proses Ramadan terkait beribadah, kita coba 10 poin ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian ilmu, belajar ya. Ramadan juga kesempatan teman sekalian. Nah, ada 5 di sini ya yang saya masukkan. Nah, ikut kajian agama. Saya kira ini selalu kita lakukan, tapi kita usahakan. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kesempatannya bisa sedikit digeser. Mungkin kalau sebelum Pilpres ya kemarin ya, kuota kita itu banyak habis untuk politik. Nah, sekarang mumpung Ramadan nih, coba deh ya masuk ke agama, dengerin ceramah ya dan lain sebagainya, ya itu semua insya Allah bermanfaat. Nah, kadang kan kita terjebak juga tuh, kita gunakan kuota kita bukan untuk belajar, tapi untuk hiburan yang berlebihan. Kalau nggak berlebihan sih oke lah. Oke ya. Dan kemudian yang ketiga, baca buku dan artikel umum dan agama yang sahih dan berkualitas, bukan hoax. Ya.
Yang keempat, tafakur dan mencoba menuliskan apa yang dipelajari. Nah, teman sekalian, yang poin 4 ini saya coba lakukan ya. Jadi kan kadang kita ada inspirasi ya, ada renungan. Nah, itu bahasanya begini. Siapa yang mengucapkan itu ya? Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Itu yang mengucapkan itu sahabat Nabi Ali bin Abi Ibnu Thalib. Abbas. Itu Ibnu Abbas ya? Oh, mau maaf. Ya. Ya, Ibnu Abbas. Jadi ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Sekalian penting ini. Jadi kita yang mungkin ada sesuatu atau kita mendengar apa, coba kita tuliskan. Alhamdulillah, saya coba lakukan itu. Jadi di sela waktu, ini ada waktu nih, menulis apa yang dipikirkan dan sebagainya. Dan bahkan pernah dulu waktu COVID kayaknya ya, karena waktu itu banyak waktu, saya alhamdulillah waktu itu bisa satu hari itu satu artikel. Jadi 30 hari bisa dapat 30. Itu luar biasa itu. Dan itu menuliskan apa yang dipelajari ya, tidak sekedar hal yang ya kita apa yang kita dengarkan. Nah, kemudian segera mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nah, ini dari Ustaz Muzakir Arif. Jadi hari ini kita webinar, dapat ilmu, alhamdulillah, segera amalkan. Ya, biar segera itu menjadi berkah kebaikan yang banyak. Oke, lanjut terkait amal. Nah, di sini ya, tadi mungkin kaitannya dengan produktivitas yang umum yang sebelumnya di Ramadan. Nah, yang pertama ini, tetap bekerja dengan baik sesuai amanah dan tupoksi. Jadi, mohon maaf, hati-hati ya, jangan jadikan Ramadan pembenaran. Aduh, mohon maaf nih ya, jangan. Ya, tapi tetap. Nah, saya tetap ngatur jadwal. Oke, pagi ini rapat ini, siangnya apa, sorenya apa. Ya, tetap mungkin ya, kalau mungkin tidak juga seperti hari biasa ya, 100%-nya. Ya, minimal 90-80% juga itu sudah bagus. Nah, kemudian, berusaha tetap berolahraga dan istirahat yang cukup. Ya, ini penting juga dicermati. Jadi, teman sekalian, ini juga nih, saya lagi renungin nih, mungkin saya lagi berpikir untuk buat tulisannya pekan depan tuh. Jadi ada istilahnya burnout ya, hati-hati juga nih. Jadi saya merenungi kadang kan kita capek kerja, ibadah sebagainya, itu kalau nggak dikelola dengan baik dengan olahraga dan istirahat, bisa juga kalau mesin itu terlalu panas. Kalau bahasa psikologisnya burnout. Ya, itu ada kajiannya itu ya, jadi hati-hati. Nah, makanya perlu juga nih, ya diimbangi dengan yang dua. Nah, yang ketiga, hati-hati nih ya. Jadi ada istilahnya hati-hati dengan pencuri waktu di Ramadan. Ya, kita tahu Ramadan ini waktu sangat bermanfaat, sangat istimewa ya. A golden time begitulah. Nah, tapi ada yang suka mencurinya tuh. Nah, ini disebutkan ini ya, ini dari Ustadz Muzakir Arif tadi. Kurangi waktu aktivitas di medsos. Main games atau nongkrong yang tidak bermanfaat. Hati-hati, mungkin kalau di zaman dulu ya, waktu kecil kan untuk agar bisa tidak merasakan lapar, ya main. Nah, sekarang juga sepertinya itu menghabiskan waktu menunggu buka main games. Nah, itu hati-hati. Jangan terjebak di situ. Atau di medsos juga. Kita gunakan untuk yang bermanfaat. Nah, kemudian ini lebih ke perilaku boros. Kadang kita memang kurang mengurangi jadwal makan, tapi tidak mengurangi makan. Nah, hati-hati juga nih, jangan mubazir. Ya, jangan mubazir. Nah, makanan, air, dan sumber daya lainnya. Ini juga dari Ustaz Muzakir Arif. Nah, menjaga pergaulan. Bahwa Ramadan, ya, itu juga bukan hanya puasa makan minum, tapi juga puasa dari perbuatan yang tidak perlu. Bahkan perbuatan dosa. Nah, ini bahasa sopan, lemah lembut, jujur, tidak marah, memaafkan, tidak iri dan dengki, tidak gibah, fitnah, dan sebagainya. Nah, kalau 5 ini dijaga, insya Allah, ya, puasa Ramadannya tidak sekedar lapar dan dahaga, yang tadi saya sebutkan ya, tapi juga berpahala. Nah, ini lebih jauh, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, keluarga, karib kerabat, tetangga, teman kerja, dan lainnya. Nah, alhamdulillah, Ramadan biasanya kita sangat semangat membantu. Dan memang Rasulullah itu sangat pemurah, dan kata hadis Rasulullah di Ramadan itu lebih pemurah lagi. Nah, ayo kita ikuti Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian, ini ya, membantu pekerjaan di rumah, tidak hanya ibu tapi juga bapak. Nah, bersungguh-sungguh menghindari dosa, ya tadi kaitannya dengan yang tadi. Nah, berbagi harta, yang tadi. Nah, kemudian 10 nih, berbagi ilmu dan berdakwah sesuai kemampuan melalui berbagai media.
Oke, Mas kalian, ini apa namanya ya? Aktivitas nih yang bisa kita coba optimalkan agar betul-betul bisa produktif di Ramadan ini. Oke, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ungkapannya, jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendirian. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Nah, ini pentingnya kebersamaan. Ya. Jadi saling memotivasi, saling mengingatkan. Nah, maksudnya apa? Ya, tidak sekedar amal pribadi, tapi juga menjadi amal jamaah. Ada kelompok, ya, ada apa, ya, dan sebagainya lah. Jadi mungkin di komunitas di sekolah, ya, sering adakan acara bersama dan sebagainya. Nah, itu bisa membantu teman-teman sekalian. Itu bisa membantu. Jadi penting ini. Ya, penting ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, kemudian ya Allah suka ya kalau kita berada dalam barisan yang kokoh. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, kembali ke yang tadi sekalian, yang tadi saya sampaikan ya di awal, buku Fokus, Energi dan Waktu. Ya, kita coba bawa ke kerangka itu. Oke ya. Ini yang pertama, miliki pemahaman yang benar agar bisa betul-betul fokus, tidak salah paham. Nah, hindari hal yang mengganggu pikiran dan konsentrasi. Nah, tadi ya, buat target harian yang positif. Jadi kita memang punya target, itu akan fokus itu. Nah, kemudian, energi, kesehatan ya, nutrisi, olahraga dan istirahat, nah disiplin, kemudian jauhi perbuatan tidak berguna, dosa dan maksiat. Yaitu saya kira di Ramadan akan sangat berkurang. Nah, di waktu tetap buat jadwal, atur waktu kerja, belajar, ibadah dan istirahat. Nah, ini yang tadi saya katakan pencuri yang banyak mengambil waktu kita kadang tidak terasa, sudah sejam buka scroll dan sebagainya. Nah, bijak gunakan waktu di medsos. Saya kira itu. Nah, kesimpulannya, ya kesimpulannya ada 3. Jangan jadikan Ramadan sebagai alasan untuk menurunkan target kerja. Terus tanamkan dalam diri bahwa dengan konsep kerja ibadah, maka pahala bekerja juga berlipat ganda sambil berpuasa. Nah, semoga Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan takwa dan karya. Oke, saya kira itu sebagai pengantar. Di slide saya masih ada ya, tapi saya tidak tuntaskan dulu karena kalau dituntaskan nanti kelamaan, khawatir juga Bapak Ibu jadi bosan. Bisa kembalikan ke moderator, bisa mungkin kita masuk ke sesi dialog agar nanti bisa lebih sesuai dengan kebutuhan. Oke, silakan moderator, saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih jazakallahu khairan katsiran Pak atas pemateriannya. Semoga menjadi pahala bagi kita semua, khususnya untuk Bapak yang memberikan pematerian. Oke, baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu untuk present terlebih dahulu. Oke, baik, ini ada dari Pak Kasan Derajat. Boleh Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Mas. Assalamualaikum Pak Samril. Waalaikumsalam, Mening. Ada Mening di belakang. Silakan Mas. Ini suaranya sebagian saudara putus-putus kita ya, atau di saya ya? Kadang-kadang teringat dengan rekan-rekan kita yang mungkin yang tidak mayoritas Islam ya, nah budaya kerja dan sebagainya itu tidak berubah meskipun bulan puasa gitu ya. Nah, kan beda dengan kita yang di Indonesia seolah-olah semuanya itu menyesuaikan begitu ya, gitu ya. Nah, apakah memungkinkan ya saya sampai ada sepak bola musuh itu sampai batasannya saat mereka bertanding dan seterusnya, melatih motif seperti ini di bulan Ramadan itu apa yang ya suaranya putus-putus ya, bisa diulang lagi. Ya, sudah tangkap sih Pak Hasan ya. Jadi boleh coba diulangi Pak Hasan, boleh? Iya.
Iya, ada sebagian rekan kita, saudara kita yang berpuasa di negara non-Islam misalnya kan tidak mengalami penyesuaian jam kerja, produktivitas dan sebagainya ya. Nah itu perlukah ini juga kita bekalkan semangat juang seperti ini kepada khususnya kalau ya dengan anak-anak kita gitu ya. Karena kita sering dengar juga ada pemain bola muslim internasional yang sampai tidak membatalkan puasanya, tetap bertanding dan seterusnya. Nah, untuk melatih spirit seperti ini, tipsnya bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, memang ya saya kira seperti itu, apalagi kalau misalnya di daerah yang puasanya lebih lama, tuh. Jadi bisa sampai 14 jam, 17 jam atau 20 jam ya kan ada ya, daerah-daerah tertentu yang seperti itu. Menurut saya begini Pak Hasan, saya sih yakin kita manusia itu punya kemampuan adaptasi, ya, punya kemampuan adaptasi. Jadi kalau misalnya dengan Ramadan ini begini, ternyata kita mencoba ritme kerja kita atau jam kerja kita tetap sama dengan di luar Ramadan. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Mungkin di awal ada proses adaptasi, tapi setelah itu tubuh bisa menyesuaikan. Itu yang pertama ya, yang saya kira. Nah, cuma memang ya di kita langsung ada proses adaptasi, bukan adaptasi ya, penyesuaian waktu, penyesuaian dan sebagainya. Tapi sebenarnya bisa. Jadi saya yakin itu. Jadi tubuh punya kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan dirinya dengan baik. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Nah, kemudian bahwa diajarkan ke anak-anak ya minimal yang tadi ya. Jadi jangan sampai juga nih dengan berkurangnya waktu belajar di sekolah, ya justru anak-anak kita ya malah yang sebelumnya waktu itu digunakan belajar malah digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Mungkin itu yang perlu diingatkan atau perlu diedukasi. Ya, kalaupun misalnya memang tidak ini, ya tadi ya, terutama games. Mungkin Pak Hasan ya, terutama main games itu ya. Jadi coba aja di rumah anak kita, ya. Jadi kan, itu kan bukannya waktu yang berkurang jam belajar itu yang dibuat saya nggak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar jelas ya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Suryaman. Saya asal dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pak Samril, salam kenal. Juga untuk moderator saya ucapkan terima kasih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta webinar yang saya hormati. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh pemateri. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan semua tadi yang disampaikan oleh Bapak pemateri mengenai bagaimana menjaga produktivitas di bulan Ramadan. Sangat bagus sekali dan sangat memotivasi. Cuman ada satu ada satu kata kunci lagi mungkin yang mohon untuk dibahas adalah mengenai keistiqomahan, menjaga keistiqomahan. Ya, jadi ada sebuah pepatah mengatakan yang berat itu adalah ibadah. Mungkin kita bisa tiba-tiba rajin sholat atau rajin sedekah dan sebagainya, tapi menjaga keistiqomahannya itu yang susah. Nah, itu bagaimana kira-kira dari Bapak pemateri untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah, ataupun dalam hal-hal yang lain gitu ya. Yang kedua, mengenai artian dari produktivitas di bulan Ramadan, ada satu sudut pandang lain yang pernah saya dengar bahwa ada sebagian orang, mereka itu yang sebelum Ramadan mereka mengumpulkan harta ataupun persiapan untuk Ramadan, tujuannya supaya mereka ketika Ramadan itu fokus untuk beribadah.
fokus untuk hal-hal yang misalnya mungkin fokus ibadah lah seperti itu. Jadi mereka mengurangi aktivitas-aktivitas keduniaan seperti itu. Nah, apakah itu juga bisa diartikan dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tentang istiqomah. Ya gini, ini memang fenomena yang bisa kita cermati di Ramadan. Saya kemarin di beberapa kali ceramah saya sampaikan itu. Pertanyaannya begini, kalau kita di Indonesia itu kan di awal Ramadan masjid penuh sampai keluar ya, sampai keluar nggak muat itu. Tapi seiring waktu itu terjadi kemajuan, ya sampai akhirnya masjid mungkin tinggal setengahnya yang terisi. Nah, terutama di 15 sampai 10 terakhir. Terbalik ya, semakin penuh, semakin susah. Nah, pertanyaannya, saya melihatnya begini, tidak cukup kita masuk di Ramadan ini hanya berbekal semangat, ya gembira, senang. Nah biasanya ramai itu karena itu semangat, ya senang, gembira. Itu nggak cukup, tapi itu penting di awal ya karena memang Ramadan itu bulan yang menggembirakan, yang membawa rahmat sehingga orang yang mungkin sebelumnya jarang ke masjid jadi ke masjid, ya jarang dan sebagainya begitulah. Tapi itu nggak cukup. Apa kira-kira? Nah, jadi mengapa? Betul ya. Pahala amalan itu karena modalnya iman. Iman ya, motivasinya berangkat dari iman. Ya bukan sekedar ikut-ikutan. Oke ya. Nah sehingga begini nih. Sehingga kalau mau menjaga istiqomah itu perlu ilmu. Ini masuk tuh Pak Didin tuh ya. Jadi perlu modal yang ketiga, ilmu. Ilmu itulah yang bisa mengecas kita. Jadi tiap hari coba ya, jadi saya misalnya, alhamdulillah, jadi kan misalnya contoh ya, yang suka saya dengar itu Ustaz Adi Hidayat, itu kan tiap hari ada tuh kajiannya itu, Ramadan itu. Jadi, oh iya, jadi kita dapat perspektif, dapat ilmu, sehingga betul-betul iman kita itu tercas, ya bukan karena tadi ikut-ikutan ya, sehingga kita betul-betul menjaga aktivitas kita betul-betul bisa istiqomah. Oke ya. Jadi tadi jangan hanya semangat, tapi juga memang modal iman, agar imannya ini kuat, ilmu. Nah kemudian yang saya sampaikan ya, jamaah. Yang tadinya kalau mau jalan cepat, jalanlah sendirian. Tapi kalau mau jalan jauh dan butuh waktu lama, jalanlah bersama-sama. Ya saya suka, misalnya tadi pagi kami, jalan kaki bersama jamaah masjid itu beda rasanya dibandingkan kalau jalan sendiri. Kalau jalan sendiri, tapi kalau jalan bersama-sama nggak terasa tuh kita udah berjalan jauh. Betul ya? Mungkin ada pernah lakukan itu. Jadi perlu kebersamaan. Ya tidak cukup hanya tadi ya iman, tadi kebersamaan. Nah kemudian ya memang butuh juga doa. Ya butuh doa. Ya Allah kuatkan. Jadi gini. Kenapa doa ini penting? Ini Ustadz Ikhwan Abdul Jalil ya pernah kaji itu, beliau di Wahda. Pertanyaannya begini, mengapa kalau kita dengar azan itu kan kata-kata yang lain itu kan diulangi ya, Allah Akbar kita ulangi ya, syahadatain kita ulangi. Tapi kenapa pada saat hayalas sholah yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah? Nah, kata Ustaz Ikhwan, itu sebuah ungkapan bahwa Anda pergi menyambut itu sholat bukan semata karena kekuatan Anda, tapi itu karena kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini penting tahu sekalian. Jadi, ya Allah, kuatkan saya ya Allah. Kuatkan saya ya Allah. Itu doa itu ya, doa. Kita memohon kepada Allah. Serius ini. Jadi, kadang ya saya pernah tuh
kondisi badan sudah lemah begitu ya. Aduh, kayaknya kalau saya lanjut ini bisa tumbang, bisa apa? Ya, harus ngajar seharian, tapi badan lemah. Ya Allah, Bismillah. Ya Allah, berikan kekuatan. Alhamdulillah. Terasa itu, Pak. Terasa. La haula wala quwata illa billah. Oke, itu ya kira-kira. Jadi intinya tadi ya, jangan hanya semangat, dipompa terus iman dengan ilmu, ya. Kemudian tadi kebersamaan, ya kebersamaan. Jadi buat komunitas yang saling mengingatkan. Nah kemudian kesungguhan tadi ya, mujahadah juga penting untuk disebutkan tadi. Dan jangan lupa doa. Insya Allah, Insya Allah. Oke, gitu, Mas, Kang. Semoga sedikit membantu. Oke, silakan kalau masih ada tanggapan. Kang Baik. Maman. Dari Kang Maman bagaimana, Kang? Ya, Oh ya, pertanyaan kedua ya, belum dijawab pertanyaan kedua. Punten. Ya, kalau ada yang, ya memang ada ya, ada, saya pernah baca tuh, ada pemilik rumah makan Padang. Dia selama Ramadan tutup. Ya, dia fokus ke Mekah beribadah. Ya itu saya nggak berani menilai ya, mohon maaf, takut saya salah. Tapi kalau kita lihat tadi ya, sejarah di zaman Rasulullah, ya di zaman Rasulullah itu kan Rasulullah juga berperang ya di Ramadan itu. Bahkan Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, tapi juga disebut bulan jihad. Ya bahkan sekarang kan digaungkan tuh oleh teman-teman di Palestina. Ramadan bulan jihad. Nah jihad itu kan bukan sekedar di masjid, ya tapi juga malah kita lihat tadi saya tunjukkan di awal, perang Badar di Ramadan, Futuh Mekah ya, menurut saya tetap harus imbang. Kita agama terus amalnya juga bisa optimal. Oke, kira-kira itu ya menurut pandangan saya. Tapi saya nggak berani nggak berani menghukumi, menghakimi, itu di luar kapasitas saya. Terima kasih. Oh, ada banyak nih yang resign nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ini mau diambil semua, Pak? Nggak apa-apa yang bertanya atau bagaimana, Pak? Boleh, silakan aja. Ini masih ada waktu ya. Di Duhur di Masih. sini 12:19. Masih ada waktu sejam lebih, silakan. Baik. Dari Kang Maman bagaimana, Pak Maman? Dicukupkan? Ya, cukup. Terima kasih Pak Samril atas ilmunya. Ya, sami-sami. Kang Maman. Wilujeng berpuasa. Selanjutnya ini ada Bu Siti Khadijah. Boleh Bu untuk mengaktifkan kameranya, memperkenalkan dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya juga pernah sih kerja di perusahaan gitu kan. Di bulan puasa itu enggak ada istilah harus pulang cepat, mundur jam kerja seperti itu. Dan itu sudah hal yang wajar gitu. Kami semua sudah biasa seperti itu gitu. Ketika di dunia pendidikan itu rasanya ada beda gitu, kayaknya mesti lebih siang masuknya, mesti lebih pulang cepat gitu kan. Sehingga ini menjadi ya sedikit problem lah seperti itu. Tentu kalau di sebuah perusahaan itu performance seseorang dihitung dengan benar ya Pak ya, karena biasanya dihubungkan dengan produktivitas atau target-target produksi seperti itu. Nah, tentu saja kalau ada perubahan-perubahan ini di dunia pendidikan pastilah timbul pro kontra gitu. Nah, tentu saja saya harus bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya orang bekerja gitu. Nah, mau tidak mau kan pengaturan untuk bisa lebih cepat, boleh mohon maaf ya. Biar ya, apa nih? Banyak yang katanya ini, banyak yang bertanya. Ya, pertanyaannya langsung Pak, bagaimana ibadah puasa saya ketika ada orang tertentu yang mungkin merasa tidak ikhlas gitu ya dengan kebijakan pengaturan yang saya buat gitu. Terutama tentang diri saya sebagai orang yang mengatur, seperti apa sih Pak ketika puasa saya nilainya itu ya Pak ya. Ada yang tidak ikhlas dengan kebijakan, tapi harapannya sih memang itu hanya di awal aja, mudah-mudahan bisa menerima dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, poin yang pertama, jadi mau ikutnya, yang tadi saya katakan ya,
mengapa ada perubahan jam dan sebagainya? Saya sih berbaik sangka itu pasti ada kajiannya ya. Ini mungkin karena energi berkurang, fokus mungkin sulit lama, ya udahlah waktunya dikurangi. Ya, kembali ke rumus tadi ya, FEW. Jadi kalau jam sekolahnya lama, energi berkurang karena puasa, nanti fokusnya tidak bisa belajar dengan efektif, waktunya kita kurangi. Oke ya. Terus yang kedua, itu terjawab dengan yang tadi ya, yang disebut dengan mindset. Tapi mohon izin, saya mau sampaikan ini nih, slide ini mungkin relevan nih. Jadi tingkat motivasi. Jadi apakah orang itu terima atau enggak, ikut atau enggak, itu kan bisa ada dua kondisi ya. Kan ikut dengan sesuatu itu kan kadang bahasa agamanya itu, bahasa di Al-Quran terpaksa atau sukarela. Nah, kalau yang warna merah apa namanya ini ya, merah marun ya, itu terpaksa. Nah, kalau yang atas itu sukarela. Oke ya, ada terpaksa, ada sukarela. Nah, sebenarnya apa yang bisa membuat orang masuk ke yang sukarela, yaitu tergantung tadi ya, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan baik atau bisa meyakinkan dengan baik. Ya, itu kan. Nah, bahwa misalnya kenapa seperti ini ya, seperti itu, ini alasannya, ini argumennya. Nah, itu tolong ya, kita harus jelaskan dulu dengan baik. Nah, dan bahasanya gini, ada bahasanya telling, ada selling. Kalau sekedar telling itu pokoknya ya nggak ada pilihan. Tapi kalau selling ya, kita menjual, tanda petik nih, menjual keputusan kita. Menjual itu kan harus bisa diterima. Nah, di situ bahasanya persuasif, ya, bukan bahasa yang pokoknya, bukan bahasa begini nih aturannya, bukan. Tapi kita dialog, ya, kita yakinkan dengan berbagai alasan. Nah, itu sih mungkin Weja. Jadi dulu pernah dibahas ya. Jadi jangan telling, tapi selling. Nah, selling itu mau tidak mau tadi ya, yang paradigma tadi itu tuh, pikirannya, apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan sehingga akhirnya dia bisa terima. Nah, akhirnya akan naik ke yang atas ya, ke yang hijau ini, sukacita, sepenuh hati sampai penuh semangat. Tidak yang bawah. Yang bawah kan memang aturan seperti itu, patuh karena takut atau ya marah-marah begitulah ya. Dia lakukan dengan marah-marah. Kan bisa aja begitu ya. Oh, tidak ada pilihan. Kalau saya tidak lakukan nanti saya diberhentikan. Oke, itu Wija, semoga sedikit menjawab. Baik, Kak. Silakan. Dari Bu Sadija, apakah cukupkan atau ada sanggahan? Iya Pak, terima kasih banyak. Jadi saya itu tadi slide terakhir bisa membantu saya untuk share, berbagi gitu Pak ya, yang baru saja dimunculkan. Kayaknya kemarin saya sudah cek ombak sih Pak, ini kayaknya sudah smile semua, ceria mudah-mudahan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak untuk nambah ilmu lagi ke teman-teman nanti. Assalamualaikum Pak. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada 3 nih raise hand, boleh silakan. Bapak mungkin ini ada di chat terlebih dahulu. Ini ada yang boleh. dari Fatur Maulana. Ustadz mau tanya kenapa lafad la haula wala quwata illa billah hanya saat lafad as-salatu khairum minan naum. Nah, kan sejatinya semua yang kita lakukan semuanya atas kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, oke. Saya jawabnya tidak tahu ya. Saya jawab tidak tahu. Jadi karena kan itu memang tempatnya disampaikan oleh Rasulullah, dicontohkan. Tapi kalau tadi saya katakan kita bisa memaknai saja. Ya, kita bisa memaknai bahwa intinya kan di situ ya, bahwa semua yang kita lakukan itu tidak lepas dari kekuatan dari Allah. Nah, kalau sholat seperti itu, ya ibadah lain juga di Ramadan. Bukan cuma itu ya, kan kita juga kalau mau keluar rumah doanya Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kan semua sebenarnya. Nah, tinggal nanti pemaknaannya aja. Ya, apakah memang itu hanya di mulut atau kita bisa betul-betul masuk dalam hati. Nah, yang saya mau sampaikan tadi, masuk dalam hati.
Jadi insya Allah. Jadi beberapa kondisi pengalaman, ya tadi saya katakan ya, waduh, udah berat sekali nih. Kayaknya badan tuh sudah nggak kuat. Tapi Bismillah, tawakal Allah, alhamdulillah. Ya, ada kekuatan yang ya semoga memang itu jawaban dari doa. Oke, terima kasih. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada yang resen dari Bu Risma. Boleh mengunmute Bu Risma? Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya Pak Samuel, mungkin pertanyaan saya berbeda dengan pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Kalau saya bertanya ini adalah hal yang konkret saya rasakan sebagai ibu dan sebagai guru Pak di Atira. Nah, dalam beramal itu kan kita diminta untuk meniatkan semua karena Allah, dan ibadah yang kita lakukan itu sebaiknya yang tahu hanya kita sendiri ya Pak. Tapi dalam dunia pendidikan itu agak sulit. Contoh, saya memotivasi anak-anak di bulan Ramadan Pak. Misal kita banyak baca Quran ya dan sebagainya. Nah, anak yang kami hadapin khusus saya kan masih SD Pak. Mereka itu selalu butuh yang real. Mereka selalu bertanya, memang Miss sudah juz berapakah? Selalu itu pertanyaannya kalau anak-anak. Nah, Miss sudah juz berapa? Memang Miss sholat ini, sholat itu. Pertanyaan anak seperti itu, Pak. Nah, otomatis saya sebagai guru, guru yang sangat suka memakai salah satu contoh teacher as a role model, Pak. Kita jadi role modelnya. Cuma susahnya dalam pengaplikasiannya, kita harus selalu menyebutkan apa yang sudah kita lakukan, Pak. Nah, itu agak karena itu agak mengganggu saya juga. Tidak apa ya, kan di grup yang kami punya dengan anak-anak, mereka itu bukan kita yang mengabsen mereka, tapi mereka yang mengabsen gurunya. Miss sudah mengaji juz berapa sekarang? Seakan-akan kita itu menjadi motivasi untuk mereka Pak ya. Kemudian niatkan karena Allah. Nah, anak-anak ini mungkin entah, mungkin ini minta tanggapan Bapak, mereka kan masih anak kecil menuju usia remaja, mungkin motivasinya itu agak sulit mereka bedakan. Ini karena Allah atau karena mau menyamai gurunya jusnya. Kalau mereka semua tahu, mereka tidak mau kalah begitu Pak. Jadi ini yang kami sering rasakan. Selain itu sebagai ibu, kadang anak-anak dimotivasi kan Pak. Misal contoh yang paling simpel, Bu, sebentar bukanya Al-Sahih, hari ini juz ini, buka ini, seperti itu Pak. Nah, menurut Bapak, sikap kami sebagai guru dan orang tua seperti itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, memang mungkin begini ya tanggapan saya. Kalau masalah ikhlas, kan itu memang kunci. Nah, ada juga tadi di chat ya, jadi itu saya lupa, itu ada ulama yang mengatakan ya, berapa banyak amalan kecil bernilai besar karena ikhlas. Tapi juga banyak amalan besar bernilai kecil karena tidak ikhlas. Memang itu kan salah satu hal yang penting. Nah, terus yang kedua, ikhlas itu bukan tiba-tiba berwujud ya, tapi dia ada proses. Ada proses. Jadi ada proses. Saya nggak tahu apakah ada istilah ikhlas 10%, 20%, tapi intinya ada proses ya. Ada proses sampai akhirnya kita bisa betul-betul memaknai itu dalam hidup kita. Tapi kan kalau mau dibahasakan, ya ikhlas itu kita tidak jadi tersanjung karena dipuji dan tidak jadi tersandung karena dikritik. Kan itu ya sebenarnya ya kuncinya. Nah, kalau terkait yang tadi, kalau saya ngelihat mungkin ada hubungannya juga dengan yang tadi saya sebut kunci ketiga, komunitas. Misalnya ya, saya atau kita mungkin ada beberapa yang ikut komunitas Odoj, ya, One Day, One Juice misalnya. Nah, itu kan sebenarnya proses untuk pembiasaan diri kita, proses untuk memotivasi diri kita. Jadi ada yang bantu mengontrol karena dia misalnya kasih peringatan atau kasih recap. Oh iya ya, saya belum ya hari ini. Nah, begitu sebenarnya. Saya lebih melihatnya ke situ. Nah, mungkin juga dengan di grup anak-anak itu ya itu aja lah.
ya, alhamdulillah anak-anak mengontrol saya, atau alhamdulillah dengan saya jadi guru, ya, dengan saya jadi guru, saya juga termotivasi untuk berbuat dulu. Karena ada ulama ya, ini nih, saya lupa apakah itu Imam Hambali atau siapa, beliau diminta berfatwa atau membahas tentang sesuatu, itu nggak dibahas, padahal dia tahu. Nah kemudian sampai akhirnya dia bahas juga suatu saat. Nah ditanya kenapa baru dibahas sekarang? Dia bilang dulu saya belum bahas karena saya belum lakukan. Nah sekarang saya baru berani bahas karena saya sudah lakukan. Nah justru bagus itu, ya, karena kan di Quran jelas ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Nah sehingga, nah ini nih Imam Hasan Al-Basri ya, tabi'in tuh. Jadi ada yang menyampaikan, jadi beliau tidak sampaikan nasihat itu karena dia belum lakukan. Setelah dia sudah lakukan, baru disampaikan. Ditanya kenapa begitu ya Imam? Kata dia, ya saya takut. Saya suruh Anda tapi saya tidak lakukan. Nah ini bagus malah. Ya bagus malah. Jadi tidak terjebak ke situ. Nah itu saya sih melihatnya positif aja, Bu Risma. Perkara ikhlas itu urusan kita masing-masingnya dengan Allah. Bagaimana kita meletakkan semuanya lah. Apakah dengan kita umumkan pun belum tentu juga tidak ikhlas ya, kalau misalnya ini syiar. Ya bahwa orang sembunyikan juga belum tentu juga ikhlas ya. Kalau dia merasa wah saya tidak sampaikan ya, saya jadi semoga ikhlas, belum tentu juga. Tapi saya kira udah bagus kok tadi. Jadi role model ya, itu luar biasa itu. Ya sebagai tadi Imam Hasan Al-Basri. Oke, itu Bu Risma ya, semoga kita semua bisa jadi role model ya, tidak sekedar ngomong tapi juga berbuat. Oke, semoga cukup. Oke, baik Pak. Silakan. Gimana Bu Risma, cukup? Iya Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Sekilas. Terima kasih. Selanjutnya ini dari Pak Andri Krisna terlebih dahulu. Boleh Pak Andri untuk menyampaikan pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar Pak Andri. Alhamdulillah kalau terdengar. Ini mohon maaf, camnya tidak bisa dibuka, jaringannya kebetulan ini sedang jelek ini. Perkenalkan saya dari Sukabumi, Pak. Mangga Kang. Ini saya mau bertanya tentang apa ya, mungkin fenomena yang sering terjadi. Sebetulnya permasalahannya itu bagaimana supaya produktivitas yang dilakukan di bulan Ramadan ini bisa terus berlanjut meskipun Ramadannya telah selesai gitu. Karena seringkali ini seperti ibadah musiman, Pak Ustadz. Jadi pas datang bulan Ramadan, orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ada yang meningkatkan dengan sedekahnya di bulan Ramadan, tadarus gitu, salat tarawih dan lain sebagainya. Karena mungkin motivasinya untuk mendapatkan pahala gitu. Kemudian pahalanya pun dilipat gandakan. Tapi setelah Ramadan selesai, maka selesai juga semua amalannya. Yang asalnya sedekah jadi enggak gitu. Yang asalnya tadarus jadi enggak gitu. Pas asalnya salat tarawih tidak dilanjutkan dengan salat tahajud. Jadi seolah-olah Ramadan ini seperti ibadah musiman. Nah, kira-kira mindset seperti apa yang harus dibangun sehingga Ramadan ini tidak menjadi ibadah musiman gitu. Karena kan mindsetnya sudah dibangun gitu, sikap dan perilakunya juga sudah dilakukan. Tapi kenapa sampai tidak menjadi kebiasaan gitu? Tidak menjadi kebiasaan di 11 bulan berikutnya gitu. Saya itu pernah mendengar ada seorang ulama yang menyatakan bahwa min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Jadi di antara tanda dibalasnya kebaikan seseorang, Allah itu akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Dan di antara tanda tidak diterimanya atau di antara tanda dibalasnya keburukan seseorang, maka Allah itu akan mempermudah bagi orang tersebut untuk melakukan keburukan selanjutnya. Nah, kira-kira ini seperti apa gitu?
Terima kasih. Ya, sama-sama. Enggak. Oke, jadi ini memang kembali ke mindset. Jadi begini Pak, begini. Jadi saya hari apa kemarin ya, hari Jumat ke SD di Atira ya, Makassar. Saya tanya, menurut Anda Ramadan ini apa sih? Ya semua benar ya, Ramadan bulan taubat, oke. Apalagi Ramadan bulan belajar, oke. Ramadan bulan mengumpulkan pahala, apalagi Ramadan bulan istimewa dan sebagainya. Nah oke ya, jadi itu nggak masalah. Tapi waktu di forum itu saya mau menawarkan cara pandang yang mungkin sedikit berbeda, bukan juga baru ya, tapi mungkin sedikit berbeda. Jadi ceritanya begini, jadi saya tuh baru perjalanan Rabu kemarin ya, dari Pindrang ke Makassar, itu 200 km. Nah di perjalanan itu kan ada titik awal, ada titik akhir. Nah kemudian biasanya kalau perjalanannya panjang itu kan kita nggak mungkin ya terus menerus tuh, pasti berhenti di sebuah tempat lah untuk istirahat. Itu kan namanya rest area. Itu kan namanya rest area. Nah, jadi saya juga seperti itu. Jadi saya berangkat sebelum jam 6, saya pastikan badan fit, mobil fit, jalan, saya bawa mobil ya. Nah, kemudian nggak terasa masuk 10, 20, 30 kilo, 40 kilo, masih aman tuh. Nah, kira-kira di kilo 50 itu mulai sedikit mengantuk ya. Jadi saya berhenti di masjid, saya wudhu, sholat duha dulu, cukup segar, jalan lagi. Ternyata kira-kira masuk di kilometer 80 lah kira-kira ya. Wah, itu berat. Akhirnya saya putuskan berdua sama istri itu di mobil, kita putuskan kita menepi di parkiran Masjid Agung Masjid Raya Baru. Itu saya tidur Pak, saya tidur. Jadi saya set handphone alarm, saya set, oke jam 9.20 bangun, saya tidur pulas. Alhamdulillah nggak terasa 30 menit bangun lagi, kemudian saya jalan lagi dan alhamdulillah nggak ngantuk sampai tiba di Makassar di kilometer 200. Nah, apa maksud saya? Jadi gini, saya melihat Ramadan selain bulan taubat, bulan pahala dan sebagainya, itu juga bulan untuk kita mengkalibrasi diri, ya, rest area, mengistirahatkan atau menyiapkan energi kita untuk perjalanan selanjutnya. Jadi bukan di rest area-nya ya, kan kita di rest area itu untuk menyiapkan perjalanan selanjutnya. Jadi saya sampaikan itu, apa yang kita siapkan ada 5. Kalau disingkat Sevilla ya, Sevilla bukan setia ya, Sevilla. Kita siapkan spiritual kita. Jadi bagaimana di Ramadan iman kita betul-betul menjadi lebih bagus, lebih meningkat, lebih kuat ya. Kemudian emosional ya, empati kita betul-betul terasa lagi lah. Ya mungkin selama ini sibuk dan sebagainya ya. Terus F-nya itu fisik. Kan katanya ada ungkapan puasa itu membuat sehat. Ya saya punya sakit mah, ya itu cukup akut. Alhamdulillah di Ramadan tidak ada masalah. Alhamdulillah ya. Jadi saya bisa menikmati puasa dengan baik. Nah, kemudian I intelektual, ya pikiran, pemikiran, ilmu. Nah terakhir A akhlak. Nah itu semua sedang dicas ya, atau kalau misalnya mobil balap itu ya masih di pit stop. Ya mungkin pernah dilihat ya, Formula 1 kan masih di pit stop tuh. Dia dibenerin semua dulu, itu nggak jalan lagi. Ya. Nah setelah itu keluar dari rest area, keluar dari pit stop, itu lebih kencang lagi, itu harapannya, lebih bagus lagi, itu harapannya. Ustaz, jadi itu mindset yang coba kemarin saya renung itu. Oh iya ya, Ramadan bukan cuma bulan taubat pahala, tapi juga kita menyiapkan diri agar setelah ini lebih bagus lagi. Nah kemudian yang kedua, mindset apa? Kita tahu ya, kan ular sama ulat tuh ya, sama-sama juga berpuasa, tapi kan beda hasilnya. Ya, beda hasilnya, itu juga penting tuh, beda hasilnya. Nah, puasanya ular, dia hibernasi itu mengganti kulit. Nah, puasanya ulat itu berubah jadi kupu-kupu. Ya, di kepompong berubah jadi kupu-kupu. Nah, sering saya sampaikan juga tuh, mau puasa yang mana? Apakah puasa ular, ya, selepas dari Ramadan dapat baju baru saja, tapi akhlak nggak berubah, atau mau puasa ulat? Selepas Ramadan, selain baju baru, badan baru jadi kubu-kubu, juga bermanfaat.
Nah, jadi tentu kita mau yang ulat karena jadi lebih baik. Kan sebenarnya esensinya puasa ini la'allakum tattaqun, ya, agar menjadi bertakwa. Nah, asumsinya setelah dapat takwa, ya masa kendor sih? Seharusnya ya semakin ke sana semakin kuat lagi, meskipun itu nggak mudah ya, meskipun itu nggak mudah. Jadi makanya memang Ramadan disebut juga mindset yang ketiga itu bulan latihan. Ya namanya latihan, tandingnya kan setelah latihan. Itu Ustaz Faisal di sini ya, belum sebut itu bulan latihan, bulan tarbiyah. Nah setelah latihan, kapan bertandingnya? Ya diujinya setelah Ramadan. Ya diujinya setelah Ramadan. Jadi apakah bisa takwa itu dapat sehingga semakin terjaga. Itu kira-kira Kang Andri. Punten kalau kurang maksimal menjawabnya. Jadi 3 tadi ya. Tinggal kita lihat. Ini sebagai rest area untuk menyiapkan 8. Terus yang kedua puasa ular atau ulat ya, kita mau jadi lebih baik. Nah, kemudian yang tadi latihan. Namanya latihan, pertandingannya itu setelahnya di situ. Dan benar yang tadi ya, kita akan lebih mudah berbuat kalau itu berhasil. Oke, makasih. Semoga sedikit, mohon maaf ya kalau ada yang kurang maksimal. Terima kasih dari Pak Andri. Bagaimana Pak? Apakah dicukupkan? Atur nuhun pisan jawabanana Pak Ustadz, mengkal pisan ya. Oke, baik, terima kasih. Izin Pak, ini ada 2 pertanyaan lagi. Warahmatullahi Pak Syafruddin. Iya, ini pakai nama singkat ini Pak Samril. Nama kerennya di sekolah, Pak Saifuddin. Saya langsung saja, ini kan kita berbicara sebagai seorang pendidik, kayaknya kadang-kadang kita berpikir selalu mau yang lebih ideal ya. Kalau kadang saya berpikir melihat anak-anak sebenarnya ketika ada anak yang kita berikan pembinaan akhlak, karakter, kalau secara kasat mata sebenarnya sudah bagus lah, tetapi kita selalu kadang-kadang mau lebih dari apa yang sudah mereka dapatkan. Contoh umpamanya mereka sudah pergi rajin pergi musholla, sholat berjamaah, tetapi di dalam musholla mereka ribut umpamanya seperti itu. Nah, kita mau lebih ideal sebenarnya. Nah, kadang saya berbincang ini sama teman-teman sesama guru umpamanya, dan pendapatnya kadang tidak terlalu mungkin perlu pencerahan dari Pak Samril. Biasa bertanya, mengatakan bahwa dulu kita juga seperti itu sebenarnya. Ya jadi ya kita kembalikan kepada diri kita, karena dulu waktu muda juga kita nakal sebenarnya, dan alhamdulillah bisa seperti ini. Mungkin sedikit minta pencerahan, apa memang ketika kita memberikan pembinaan karakter akhlak kepada anak-anak ya, ketika sudah ideal mungkin sudah perlu kita sudah sampaikan ya, tidak perlu terlalu besar seperti itu yang kita harapkan, atau mungkin ada masukan Pak Samril mungkin sudah bisa dipahami. Ya, saya ingat tadi malam ini di masjid dekat rumah. Jadi itu malah lebih ini lagi Pak Saifuddin. Anak kecil ya, anak-anak kecil lah. Kita lagi taraweh, dia main perang-perang. Anak-anaknya main perang-perang ya. Tapi saya berpikir ya, saya coba berpikir positif sih. Gak usah saya marahi lah. Alhamdulillah anak ini sudah mau ke masjid. Ya masih anak-anak ya, ini masih sangat ini sih, ini masih anak-anak. Dia memang alhamdulillah tiap hari ke masjid. Dan mungkin ya, saya juga lihat mungkin anak ini sedikit jenuh juga mungkin. Dari pagi sudah salat maghrib, sholat isya, mungkin dia mau bermain. Oke, memang masanya seperti itu. Ini anak-anak ini, anak-anak. Jadi kita perlu bahasa ininya kan berempati, melihat dari sisi dia. Jadi kalau saya marahi ini kan, kalau saya lihat dari sisi dewasa, ini anak-anak ini masa dimarahi sih, nanti malah dia kabur dari masjid. Nah, mungkin nanti tinggal, ya kan gitu ya. Mungkin nanti tinggal, kami di masjid kan sering kan ya anak-anak dimarahi kalau ribut dan sebagainya. Nah kan tinggal mungkin pendekatannya aja. Gimana caranya nih biar anak ini tidak hanya main-main ya, mungkin ya kita buatkan program lah atau apa ya, atau ada yang menemani dengan
baik ya, sehingga dia bisa juga salat dengan baik. Nah, kembali ke yang tadi, iya, maksudnya begini, apa ya? Saya malah bilangnya begini, Pak. Terutama kan Pak Saipudin kan di boarding nih, di asrama ya. Iya, iya betul. Justru ada hal yang perlu kita cermati kalau di asrama itu. Kadang anak-anak kita di asrama sangat bagus ibadahnya, ya, karena terjadwal di roster lah ya, terjadwal di aktivitas harian. Tapi kadang pada saat pulang ke rumah, apakah itu tahannya? Ya, saya mati ya, saya punya anak juga di boarding. Kakaknya sering protes tuh. Wah itu ini gitu ya. Sedang di asrama pasti anak ini sangat disiplin tuh ibadahnya. Kenapa di rumah? Nanya ya, kadang kan seperti itu. Saya coba renung itu ya. Saya melihat itu, saya nggak paksa juga anak saya pas di rumah, tapi saya cermati karena memang ya ada mungkin sesuatu yang belum masuk. Ya tidak sekedar tahu, tidak sekedar ingat, ya perlu yakin sebelum melakukan, misalnya kayak gitulah. Atau mungkin dia belum menemukan titik di mana dia sampai betul-betul yakin, akhirnya istiqomah. Ya itu mungkin tuh yang perlu kita pikirkan. Jadi mungkin kembali ke yang tadi ya, yang slide yang ini nih, yang saya sampaikan. Jadi jangan-jangan anak-anak kita itu masih di yang warna merah apa namanya ini, ya belum ke yang atas. Nah kita perlu bangun yang atas ini. Nah kembali ke yang tadi, sebenarnya sih bagi saya kalau misalnya mau diberikan aktivitas yang lebih positif, nggak masalah sih Pak Saipudin ya, daripada tapi tadi saya katakan beda telling sama selling, tinggal nanti komunikasinya. Ya, telling dan selling. Kalau dia sudah di remaja, ya itu bukan lagi telling dalam arti memerintah, tapi selling. Selling itu kan menjual ya, meyakinkan, persuasif. Jadi ada di ini, ada kami punya ustadz dulu di Atira, namanya Ustadz Kamal. Itu luar biasa itu. Istilahnya kalau di bahasa agamanya, udung ila sabili, dia dengan bil hikmah. Ya, jadi dia bisa menyampaikan, mengajar itu dengan hikmah. Mungkin itu yang perlu sih Pak. Jadi bukan semata, kalau tadi ya daripada dia di masjid nggak jelas ya, itu kan bagus Pak sebenarnya. Ya ini apalagi sudah SMA kan ya, itu sudah dewasa loh Pak. Ya, tinggal coba deh beritahu dengan hikmah ya, dengan mau idul hasanah. Jadi ada penggambaran secara logika juga lah, bukan langsung tidak boleh, bukan langsung begitu. Ya, mungkin di sekolah ada yang bisa menyentuh. Itu kami alhamdulillah waktu itu ya. Di An-Nahl 125 tadi disebutkannya Pak Supian, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kan ada tuh ya di Quran tuh. Ajak dengan hikmah, dengan informasi yang lengkap, sama kalau berdebat dengan ihsan. Nah, di anak SMA mungkin ada guru, dicermati aja Pak. Siapa kira-kira guru yang di sana yang itu bisa lebih hikmah, lebih soft. Saya katakan Ustaz Kamal dulu kami, sekarang beliau luar biasa, itu punya pesantren, santrinya ribuan. Dan itu bisa mendorong yang tadi ya, sehingga tidak terpaksa tapi sukacita. Itu sih Pak kira-kira. Jadi kemudian yang terakhir, saya kira kalau ada peningkatan dari kita zaman dulu ya, tidak bisa juga sih, kita juga dulu nakal. Ya. Kalau kita tahu itu tidak benar ya, jangan juga jadi justifikasi, tapi nakalnya bukan nakal dalam arti jelek, maksudnya tidak langsung baiklah. Tapi memang benar, tiap orang ada masa-masa titik-titik tertentu tiba-tiba dia berubah. Ya, itu yang mungkin kita bantulah sehingga dia dapat titik hidayah itu. Oke gitu Pak Saipudin, semoga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, untuk memasuki dari pertanyaan terakhir ini dari Pak Supian Munawar. Boleh Pak Supian? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah bisa ketemu. Assalamualaikum Pak Ustadz Samril. Kalau saya mungkin ada dua. Pertama terkait produktif ya, pribadi produktif. Kalau lihat fenomena ternyata di satu sisi produktif, tapi secara dari aspek ekonomi masyarakat kita itu malah konsumtif Pak. Jadi ketika saum itu malah konsumtif yang terjadi.
makan kan ketika saum kita menahan makan minum, tapi justru makan dan minum ini malah terjadi belanja besar-besaran gitu. Perputaran uang ketika Ramadan itu lebih naik kan gitu. Jadi pola konsumtif justru di masyarakat belanja sampai termasuk juga mungkin jadi ketika saum itu untuk mengendalikan syahwat, justru dengan adanya saum malah syahwat belanja gitu ya, syahwat, sehingga jangan heran kalau mal-mal pusat perbelanjaan malah orang jadi justru di bulan Ramadan ini jadi naik gitu ya, sampai kemungkinan syahwat untuk nanti mungkin mulai sampai jadi justru terjadi kenaikan pengeluaran gitu dari aspek ekonomi. Padahal saum itu sendiri kan untuk pengendalian syahwat ya, syahwat perut, syahwat yang lain gitu ya. Ya justru jadi konsumtif gitu. Masyarakat jadi konsumtif, produktif itu bagi pelaku bisnis. Bagi pelaku bisnis ya produktif karena mereka bisa meraih keuntungan banyak. Nah, bagaimana terjadinya fenomena seperti ini? Terus kemudian yang kedua terkait dengan pembiasaan, mungkin anak-anak yang sudah terbiasa hal-hal positif di Ramadan itu perlu di pembiasaan di program-program yang itu bisa berlangsung di luar bulan Ramadan. Bahkan kita harus kemudian di dalam Al-Quran disebutkan, diibaratkan itu orang ketika Ramadan orang mengumpulkan pahala ya, kebaikan dilakukan mengumpulkan pahala kayak seperti orang yang menenun kain gitu ya, memintal benang menyusun jadi kain. Setelah pasca Ramadan buyar lagi gitu. Jadi pahala yang sudah terbuat, pahala kebaikan, pembiasaan yang terbaik itu setelah lewat Ramadan buyar lagi, maksiat lagi. Itu fenomena yang terjadi, Pak. Demikian, Pak. Dua hal ini mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, untuk yang pertama, mungkin Pak ya, ini mungkin ya, saya tidak bisa memastikan. Kan memang ada hal yang membuat perilaku orang itu kan bukan sekedar ajaran agama, tapi juga budaya. Mungkin ya, mungkin itu awalnya mungkin bukan ajaran agama, tapi dia menjadi budaya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat ajaran agama kan apa tuh bahasanya tuh, wakulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrif. Jadi makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Allah sungguh tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Kan clear tuh, ya clear ya. Nah, kemudian kenapa di Ramadan muncul pesan berlebih-lebihan? Kan sebenarnya itu nggak sesuai ajaran agama kalau dia sampai mubazir ya, sampai dia apalah. Di Ramadan ekonomi perputaran ekonomi meningkat karena memang program berbagi ya, sehingga banyak pembelanjaan ya, saya kira itu nggak masalah sih ya, bagus-bagus aja ya. Jadi misalnya orang banyak berbagi makanan ya, banyak berbagi apa ya, itu memang dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, tinggal memang prinsip-prinsipnya aja Pak yang tadi. Jadi menghindari mubazir ya, tidak berlebihan, sehingga yang tadi juga saya sampaikan ya, harus arif, bijaksana, menggunakan sumber daya. Nah, tapi memang itu tantangan kita. Kan di negara yang paling banyak sampah atau bahkan sampah makanan itu malah negara Muslim. Kalau nggak salah nomor 1 Arab Saudi, nomor 2 Indonesia. Nah, ini menjadi tantangan di kita ya. Jadi juga tadi saya kira pertanyaan yang sebelumnya. Jadi benar, saya juga pernah renung itu Pak Sufyan. Ada juga dia diceritakan menenun kain kemudian membuyarkannya. Yaitu memang yang kita khawatirkan. Nah, kembali ke yang tadi, ya bagaimana agar bisa istiqomah ya tadi ya. Bagaimana bahwa memang apa yang kita lakukan ini bukan semata karena ikut-ikutan, karena terpaksa, tapi memang panggilan iman. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan ini di Ramadan, itu ya kita mohon doa lah kepada Allah. Ya, agar Allah, ya kan ada doanya, ya muqallibal qulub, sabit kabi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan aku di jalanmu.
Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu ya, saya kira itu juga penting, Pak. Jadi kita berdoa, saling mendoakan. Dan kemudian yang tadi komunitas. Jadi jamaah ya, jamaah. Jadi bagaimana kita punya jamaah yang bisa selalu saling mengingatkan. Kan memang iman itu naik turun ya, iman naik turun. Jadi bagaimana caranya kalau di Ramadan ini kan memang suasananya beda. Nah di luar Ramadan tuh yang jadi tantangan. Nah bisa nggak tuh komunitas dan sebagainya. Ya kalau kayak kami beberapa hal juga misalnya di sekolah ya amalan ibadah itu kami buat kayak siswa Pak. Jadi ada mutabaahnya, jadi ada checklistnya dan ngahnya di Ramadan. Ya bahkan di luar Ramadan juga. Jadi misalnya ya di karyawan di sekolah kami ada namanya jalan kala, ya malah kalau yang baru masuk kita kontrol juga itu. Salat duhanya gimana, salat tahajudnya, baca Qur'annya, ya semua amalan-amalan yang sudah dilatihkan itu. Ya memang kita manusia perlu ya, kadang perlu seperti itu. Jadi kontrol yang membuat kita tidak lalai. Karena memang salah satu arti dari ins ya selain lembut, lukas itu juga adalah suka lupa. Makanya perlu memang sistem atau mekanisme yang saling mengingatkan. Itu Pak Sofian, tanggapan saya. Terima kasih, Pak. Pertama ya seperti itulah mungkin budaya, dan yang kedua yang mirip yang tadi. Nah itu yang tentang kita semua. Ramadan alhamdulillah membuat kita terpaksa bekerja jadi baik. Nah pertanyaannya setelah Ramadan itu memang yang berat. Ujiannya justru di situ. Nah, semoga ya kita semua bisa istiqomah dan kita berdoa, saling mendoakan dan semoga bisa terus baik. Oke. Mungkin ada di chat yang perlu dicermati kah? Izin Pak, di chat ini ada beberapa. Boleh coba apa tadi? Oh, boleh Pak, saya bacakan. Ini dari Pak Ahmad Fauji. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara menjaga dan meningkatkan kefokusan siswa penghafalan Al-Quran di saat siswa tersebut baru latihan berpuasa, karena terkadang beralasan sudah menghafal karena belum terbiasa puasa. Sudah menghafal karena belum susah menghafal kali ya, susah menghafal. Iya. Saya mohon maaf, saya tidak ada pengalaman khusus terkait itu. Tapi saya kira yang tadi saya katakan ya tetap kondisional. Jadi mungkin kalau di kondisional, kemudian yang kedua manusia itu ada fase penyesuaian diri. Jadi mungkin kalau di awal ya anak-anak kita ada kondisi-kondisi mungkin tidak seperti sebelumnya ya, jangan juga terlalu dipaksa. Tapi lama-lama mungkin ya bisa digas full lagi lah. Jadi itu saya kira kondisional aja Pak. Jadi mungkin Bapak lebih paham malah ya karena langsung bersentuhan dengan kondisi di lapangan. Nah saya tidak berani menjawab lebih jauh karena tidak punya pengalaman khusus. Tapi intinya begini. Mungkin yang bisa jadi acuan ada rumusnya ya, prestasi sama dengan motivasi kali potensi ya, jadi prestasi sama dengan motivasi kali potensi. Nah mungkin bisa juga sih ya motivasinya yang dinaikkan, bahwa Ramadan kalau mengaji pahalanya lebih besar, kalau menghafal apalagi berulang-ulang terus ya begitu ya. Nah, semoga ya dengan didorong motivasinya itu energinya juga meskipun terbatas itu bisa terdorong maksimal. Oke, itu kira-kira. Maaf jika tidak maksimal memberi jawaban karena. Ya baik Pak. Ini ada satu lagi Pak terakhir di kolom chat dari Ibu Dewi Utami MA Persis 20 Ciparai. Bagaimana Ustadz, apa ada solusi buat mengendalikan perasaan atau kondisi tubuh yang kalau di hari Senin atau Kamis kita saum, tubuh biasa aja, aktivitas terlaksana dengan baik, tapi ketika Ramadan justru tubuh seolah kurang fit sehingga terasa begitu lelah, Ustadz. Oke.
Oke, saya ada di slide saya tadi ya, mohon izin saya tunjukkan. Nah ini dia. Jadi ini kan intinya menjaga energi di Ramadan. Nah, ini ya. Jadi ini saya lupa, saya kutip dari mana ya? Ya ada di sebuah artikel sepertinya. Jadi pertama, sahur di akhir waktu dengan makanan bergizi seimbang. Jadi kadang saya amati ya, ada orang kemarin itu di kampung, sahurnya jam 3 udah sahur. Setelah itu tidur. Setelah itu tidur, mungkin bangun menjelang subuh atau jangan-jangan subuhnya ketinggalan. Nah, sebenarnya kan Rasulullah sunnahnya itu sahur diakhirkan, buka puasa dicepatkan, kan gitu ya. Di sahur di akhir waktu dengan makanan bergizi seimbang. Terus yang kedua, jangan tidur setelah sholat subuh. Nah ini banyak penelitiannya ini ya. Dan kemarin juga ada teman yang nulis itu bahwa tidur setelah sholat subuh itu ternyata secara metabolisme juga itu tidak bagus. Ya, ini nih. Nah sehingga beberapa kami kali itu ya, jadi kan kadang jam kerja, kalau kami kayak di sekolah itu jam kerjanya 7.15 di Ramadan. Jadi biar tidak ada kesempatan untuk tidur dulu sebelum berangkat kerja. Nah, yang rawan itu kalau jam kerjanya mungkin ya jam 8.30, jam 9, tidur dulu deh. Nah, jangan tidur setelah salat subuh. Terus yang ketiga, lakukan olahraga ringan di pagi hari. Ya, jadi ini juga perlu, apakah jalan-jalan atau apa ya. Nah, ini juga penting nih. Jadi yang ini kan katanya dengan energi. Nah, kemudian ini kalau memungkinkan nih, lakukan tidur siang sebelum atau pada duhur jika memungkinkan. Jadi ada istilah di ajaran Rasulullah, apalagi namanya itu, mungkin ada yang tahu, Qalilulah ya apa, tidur sedikit sebelum duhur. Nah, kemudian saat berbuka, ada ya pasti nulis ini apa istilahnya tuh, ya saat berbuka mulailah ya dengan kurma atau makanan ringan, jangan langsung makanan berat. Nah ini juga ternyata secara ilmiah metabolisme tubuh itu juga memang kalau langsung berat itu malah tidak bagus. Jadi kalau dia kurma atau yang ringan dulu, itu ibarat pemanasan lah ya. Tidak langsung lambungnya bekerja 100%. Oke, itu kira-kira Bu. Jadi semoga ya di Ramadan ini energi tetap optimal, bisa maksimal ya, meskipun sebenarnya kan bukan mengurangi makan ya, kadang jadwalnya aja diubah, semula 3 kali jadi 2 kali. Sudah semua ya, nggak ada lagi? Ada juga tuh katanya tuh cek darah atau konsul ke dokter, benar-benar ya. Jadi kalau memang misalnya ada kondisi yang dirasa sangat bagaimana, betul itu. Jadi saya kemarin sempat tuh habis olahraga sebelum Ramadan ya, tiba-tiba oleng, nggak begitulah. Dicek semua dulu tuh, tensinya bagaimana, kemudian gula darahnya bagaimana, apakah ada hal yang secara metabolisme atau secara tubuh bermasalah. Alhamdulillah ternyata enggak juga, ya enggak, ada hal lain aja yang seperti itu. Betul, makasih Pak Sofian sudah ditambahkan. Oke. Terima kasih karena izin Pak, karena semua pertanyaan telah dijawab. Terima kasih atas pemateriannya dari Pak Samril. Semoga itu menjadi pahala bagi kita semua, khususnya bagi Pak Samril. Selanjutnya Pak Samril, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan kepada kami semua selaku webinar? Boleh. Oke, jadi pertama terima kasih banyak teman-teman semua sudah mengikuti webinar ini sampai akhir. Alhamdulillah sampai sesi akhir jam ini masih ada 168 ya peserta yang bergabung. Nah, yang kedua mungkin kita coba simpulkan ya, biar ada hal yang bisa kita ikat. Pertama tadi saya sampaikan bahwa Ramadan itu
kita harus pasang atau di mindset kita sebagai bulan produktivitas, ya bulan prestasi. Karena ternyata dalam sejarah Islam banyak peperangan yang dimenangkan atau bahkan proklamasi kemerdekaan kita itu dilakukan di Ramadan. Yang pertama. Terus yang kedua, produktivitas itu ada 3 tadi ya. Ada FEW, ada fokus, ada energi, ada waktu. Jadi secara umum, jika ingin produktivitasnya bagus, ya jaga fokus dengan baik, jangan banyak apa istilahnya itu gangguan. Terus yang kedua, energi. Ini Ramadan ini sangat penting ini. Energi harus betul-betul dikelola. Dan kemudian waktu. Ya, waktu, hati-hati dengan pencuri waktu di Ramadan yang kadang itu pekerjaan yang tidak mendesak dan tidak penting. Nah, tadi saya nggak sempat bahas ya secara spesifik ini waktu ini. Nah, kemudian yang ketiga, mindset tadi ya. Jadi kita perlu menggeser mindset kita. Kalau misalnya ada ungkapan tidur itu adalah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, ya saya sih melihatnya kalau tidur saja bernilai pahala ibadah, ya kerja di Ramadan tentunya kalau diniatkan ibadah tentunya pahalanya lebih besar. Terus yang kedua, ya mumpung nih ya, buat target yang tinggi dan tekad yang kuat. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada 10 terkait iman ya, 5 terkait ilmu dan 10 lagi terkait amal. Bagaimana kita bisa betul-betul punya target, punya aktivitas, punya capaian yang maksimal di Ramadan. Kemudian yang ketiga, buat kelompok atau komunitas untuk saling memotivasi dan mengingatkan. Ya, jadi ini penting juga karena istilahnya ya orang itu tergantung temannya ya. Kemudian perlulah kita memang bagaimana saling ingat mengingatkan. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian ya, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari sebelumnya. Kita jadikan Ramadan bulan takwa dan karya. Di Ramadan kita tetap bisa membina diri dengan baik dan istiqomah sampai akhir, ya jangan kendor. Dan yang penting lagi setelah Ramadan, ya tidak tadi ya sudah ditenun kainnya, jangan setelah Ramadan diurai lagi, itu orang yang merugi. Jadi bagaimana bisa istiqomah terus menjadi kebaikan. Saya kira itu, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Walau alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah karena kelemahan kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sambil, karena selanjutnya ada sesi dokumentasi. Selanjutnya ada sesi dokumentasi, dimohon untuk Bapak Ibu tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Ya. Kalau nanti ada yang butuh file, nanti bisa saya kirim ke untuk panitia ya. Kalau ada yang butuh file, boleh. Baik Kak, Bapak mau izin untuk tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu karena ada sesi dokumentasi, dan diingatkan juga untuk Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu. Di sini ada 7 slide, dimohon untuk berpose ya, bebas lah. 1, 2, 3. Slide pertama. Oke, maju ke slide kedua. 1, 2, 3. Maju ke slide ketiga. 1, 2, 3. Maju ke slide keempat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang belum on cam boleh on cam terlebih dahulu ya, karena kita nggak tahu berada di slide yang mana. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Lu putus nah. Kasih lain.
Oke, baik, sesi dokumentasi dicukupkan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga menjadi pahala bagi kita semua yang mendengarkan, khususnya untuk materi. Saya Faisal Tanjung sebagai moderator memohon maaf dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi list presensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Untuk Patan, list- tolong materinya di Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. baik Pak, nanti akan diinfokan di grup. Boleh untuk absensi ada di kolom komentar.